Kalau gitu, izin memperkenalkan diri lagi ya, Pak. Nama saya Yusri Alawiyah dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Kali ini mau wawancarain Bapaknya terkait pengelolaan ketidakpastian lingkungan. Sebelum itu boleh diceritain dulu profil sedikit tentang Bapak. Tentang saya? Ya. Nama saya Fadil. Saya selaku manajer atau owner lah di sini di kafe Bacok ini. Ya. Kalau gitu langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, ketidakpastian apa yang paling sering dihadapi di kafe ini? Ketidakpastian misalkan cuaca ya. Ya. Kalau cuaca ya paling gak nentu ya, kadang hujan kadang enggak. Ya kalau hujan paling sepi banget. Terus kalau misalkan jumlah pelanggan juga nggak nentu itu. Kadang biasanya hari itu lagi rame, kadang ada yang hari ini sepi banget. Itu sih paling ketidakpastiannya. Iya. Kalau gitu, gimana caranya Bapak sebagai manajer mengantisipasi kondisi kafe yang tiba-tiba rame atau sepi gitu? Kalau tiba-tiba sepi sih paling biasanya nyuruh karyawan buat live TikTok atau live Instagram buat narik pengunjung lah, atau nyuruh bikin promo-promo sih biasanya. Promo buat di story Instagram, diskon lah buat menarik pelanggan juga. Baik. Selanjutnya, apa peran Bapak sebagai manajer dalam menghadapi perubahan jumlah pelanggan yang tidak menentu? Yang saya lakuin sih paling yang kayak tadi ya, kayak nyuruh bikin promo paling, atau ya voucher lah biar orang balik lagi ke sini. Itu aja sih. Lewat media sosial gitu? Iya betul, Instagram dan TikTok. Terus gimana caranya mengatur karyawan saat kondisi di sini lagi rame atau sepi? Kalau lagi rame sih paling biasanya saya liatin ya. Kadang liatin juga kalau misalnya ada customer yang butuh apa-apa, saya nyuruh kayak itu tolong dibantu dulu. Atau misalkan kalau lagi sepi ya paling disuruh bersih-bersih lah, atau kayak tadi suruh live TikTok paling kayak gitu. Terus gimana biasanya yang suka dilakuin kalau misalkan ada karyawan yang tiba-tiba mendadak keluar gitu, atau pas kafe ini lagi kekurangan tenaga kerja gitu? Kalau tiba-tiba keluar sih belum ada ya. Soalnya kita kan awalnya perjanjian dulu kontrak gitu. Kalau misalkan pengen keluar itu emang harus cari dulu penggantinya. Harus ada dulu baru boleh keluar. Kalau misalkan kekurangan ya paling nyari sih ya, cari info lokal. Iya. Terus apa langkah yang akan dilakukan untuk menjaga stok bahan baku saat harga naik atau barangnya sulit didapatkan? Kalau sulit sih untuk saat ini belum pernah sih ya. Kalau sulit selalu ada terus. Kalau nggak ada ya paling kita sold out dulu. Lalu bagaimana kafe menyesuaikan diri dengan perubahan tren makanan atau minuman agar tetap menarik minat bagi pelanggan? Ya kita ini sih biasanya tiap minggu tuh kita searching ya, yang lagi rame itu apa menu makanan. Kayak sekarang kita mau nambah beberapa varian makanan juga, ada roti-rotian juga nanti. Paling itu sih suruh karyawan nyari lah yang lagi tren itu sekarang apa buat nambah menu. Pertanyaan terakhir, boleh diceritain nggak Pak salah satu contoh pengalaman ketidakpastian yang pernah dialamin sama kafe ini? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Ketidakpastian apa, jumlah pelanggan paling ya? Ya, jumlah bisa. Pelanggan kalau sepi, kalau rame. Ya kayak yang tadi udah diomongin sih, kayak bikin promo voucher biasanya itu aja sih. Itu aja. Terus kalau misalkan ada nobar ya, kita ada nobar, terus ada voucher juga, voucher buat khusus nobar, voucher buat pelajar nanti mau ada juga gitu sih. Oke. Ya udah segitu aja paling pertanyaannya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau nggak waktunya lupa. Ya udah. Baik, cukup sekian hasil laporan wawancara dengan seorang manajer sekaligus owner dari Rumah Seketi Bacok Cafe terkait pengelolaan ketidakpastian lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.